pencitraan dirinya tuh Ya. sangat tinggi, sehingga dia tuh terlalu peduli dengan kata orang. Hmm. Jadi kalau ada orang mau menjatuhkan dia, dia bela dirinya tuh kenceng banget. Paham gak sih? Paham Bu, paham. Bela dirinya tuh kenceng banget. Ya, jadi kelihatannya merendahkan diri, kelihatannya hamba Tuhan menggunakan firman, tapi tidak. Kesombongan, betul. Ya, anak saya kayak orang Korea paling cantik. Jadi kita nggak ngurusin itu gitu loh. Kita nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Hmm. Ya, kalau di Trisakti itu pilihan bla 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 bla. Tadi kan ngomong gitu. Kelihatan banget pembela rohaninya. Kelihatan banget kalau dia pengen kesombongannya tuh ditampilkan. Ya, kalau mau Teman-teman yang di sombong, semua bawah orang kalau punya kesombongan. Sama dengan kamu, Sofiatul. Apa yang sama dengan saya? Saya nggak pernah ngaku-ngaku pendeta. jangan dibaca cetan Bu. Teman-teman, bentar Bu. Teman-teman kalau saya bilang betul Bu, paham Bu, iya Bu, jangan-jangan bilang saya ikut-ikutan ya. Ini emang dari dasar ini ya, dasar dasar apa sih? Dasar hati lah ya. Jangan begitu, si Ion cuma taunya iya Bu, Ion cuma taunya paham Bu, Ion cuma taunya, jangan ya. Ya Nggak terima sama kasih dengan Pak saya. Tobias. Saya tidak pernah nggak saya mengumpulkan donasi atas nama gereja Murtadin, ha? Yang lalu masuk ke rekening saya sendiri. Hmm. Selama 7 tahun saya berapologet di dunia YouTube dan TikTok, tidak satu pun apologet yang pernah transfer 1 sen rupiah ke rekening saya. Eh, Justru orang-orang minta support itu ke Dana Al Hayat Indonesia. Bahkan dulu tuh sampai nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar uang bulanan. Lama-lama kan gue jadi badan sosial, betul nggak? Nggak bisa bayar uang sekolah. Lalu aku tapi saya membatasi nggak, pada waktu itu. tapi saya nggak kebagian gimana? Kamu nggak pernah minta kok. Wah, betul toh, saksiin teman-teman, saya nggak pernah minta. Lagian juga minta juga takut lah. Oke Bu, lanjut Bu. Ya, salam Justin. Iya. Lanjut. Jadi Namanya bersih udah saya. di itu. Betul Bu. Ya. Saya dari dulu live di StreamYard apa segala macam. Laptop saya rusak aja saya nggak pernah ngomong sama kalian. Justru yang membelikan pendeta saya. Terus saya bilang kenapa kamu nggak live? Waktu itu debat sama Ustadz Alwan. Ini kok menggema ya Yon? Suaranya balik mantul ke tempat gue. Oh ya, saya satu akun aja Bu ya. Maaf. Oke. Beda sama saya, kopi habis saya ngamuk-ngamuk loh Bu. Kopi habis saya mengamuk-ngamuk. Oke Bu, lanjut. Lanjut Bu, lanjut. Terima kasih Pak Tobias. Silakan Ibu. Silakan. Saya waktu Lanjut itu Bu. saya buka di WAFM itu karena banyak orang-orang yang maksa ingin memberikan donasi ke Al Hayat. Bu, saya ingin memberkati Ibu. Gimana caranya loh? Saya nggak buka rekening pribadi kok. Mantul, masih mantul ya. Suaranya mantul. Mantul kemana? Oh, saya hostnya mute kali ya, sebentar. Pak Todi, di mute dulu Pak Todi. Pak Todi nih kayaknya Pak nih. Todi, Tes. Pak, sebentar saya mute ya. Bentar ya. Bang Ion bikin website, bikin TikTok aja banyak yang ganggu, gimana website? Macet lagi. Dana tolong inin Pak Todi YouTube-nya. YouTube-nya tuh, TikTok-nya. Silakan Bu, lanjut. Hah? Idealnya teman-teman, melayani itu seperti para rasul. Kita jangan minta-minta. Justru kita yang memberikan berkat. Saya lahir baru, itu tahun 2000 berapa ya? Waktu saya umur 24 apa 20 berapa itu saya lupa. Ya, semester berapa ya? Enggak 24. Saya semester berapa tuh? Semester 6 apa semester 8 saya lupa. 6 lah, belum Saya nggak lulus pernah lah. minta-minta loh teman-teman. Saya pelayanan ke desa-desa. Saya tabur. Saya nggak punya duit, kalung saya jual. Dari sejak kuliah pun teman-teman saya tuh kalau minta apa-apa datang ke saya.
nggak punya kipas angin, nggak punya baju, datang ke rumah saya, sampai hamil di luar nikah, minta susu anaknya, mintanya ke saya. Saya bilang, lah kok jadi mintanya ke gue, lu yang nggak, lu yang bikin anak, lu yang bikin enak, kok jadi minta air, minta susunya ke gue. Dan semua orang tahu itu, saya memang dari dulu suka memberi. Bahkan ketika ibu saya datang ke kamar saya, dia bilang begini, kok barang-barang kamu lama-lama habis, dikasih-kasih ke orang. Ya karena mereka minta, ya gue kasih. Ya bayangin dia datang ke rumah saya, dia bilang gini, Sob, kenapa? Kok bajumu bagus ini banyak ya? Dia bilang, kenapa emang bajuku mereknya Ringo katanya. Apa itu Ringo katanya? Garing diinggo katanya. Jadi habis dijemur, garing dipakai lagi katanya. Ya lu ambil lah, bilang gitu. Ya, satu hal teman-teman ingat ya, ketika kita menabur kebaikan, ini prinsip nih dalam hidup saya pegang ini puluhan tahun ini karena nasihat dari seorang kakak rohani saya yang bermarga Sinaga, ya dialah yang membawa saya masuk ke Kristenan. Dan akhir-akhir ini dia tahu karena dia WA saya, itu kamu ya Sofiatul ya, kata gitu. Ah lu tahu aja, gue bilang, ya. Prinsip satu pegang nih, ya. Ketika aku lahir kembali menjadi Kristen, dia kasih aku nasihat begini. Dengar ya Sof, ketika kamu menabur kebaikan, kamu jangan pernah berharap orang itu akan kembali baik sama kamu. Jadi aku nggak heran ketika aku menabur banyak kebaikan, justru orang yang kita tabur kebaikan itu yang menerkam kita sendiri. Dah heran itu, dari dulu begitu. Semua begitu, bahkan Al-Hayat aku bubarkan ya karena begitu itu Yon, kalau kamu mau tahu. Sampai sekarang 37 juta lenyap, hilang entah kemana, raib. Ya, tapi si temanku bilang begini nih. Dia bilang gini, tapi kamu percaya sama aku ya Sof, ketika kamu menabur kebaikan, belum tentu orang yang kamu kasih kebaikan, kamu jangan berharap. Kalau kamu berharap, kamu akan kecewa. Tapi setiap kebaikan yang kamu tabur, itu pasti kembali kepada kamu. Belum tentu melalui orang yang sama, tapi pasti melalui orang lain. Sejak saat itu sampai hari ini, itu prinsip aku pegang kuat-kuat. Dan itu terjadi di dalam hidupku. Amin. Orang yang memberikan aku kebaikan, itu bukan dari orang yang aku kenal teman-teman. Bahkan dari orang yang kadang-kadang aku nggak kenal itu siapa. Tapi pasti setiap apapun yang kita tabur akan kembali pada kita. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu menipu orang, kamu pasti kena tipu. Karena itu hukum di dalam Alkitab kita. Yakub tipu orang, dia kena tipu. Ya, itu hukum itu. Kamu tabur, kamu tuai pasti. Dan bahkan Tuhan mengatakan apa yang kamu tuai itu lebih besar daripada kamu tabur. Karena Alkitab mengatakan barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Kalau kamu memberi sesuatu, pemberian yang kamu kasih itu akan kembali ke dalam ribaanmu, ditaker sama Tuhan, sampai digoncang tumpah keluar. Artinya setiap kali yang kamu tabur itu akan memberi balik ke kamu tuh secara lebih. Kamu tabur kejahatan, kejahatan akan kembali kepada kamu. Kamu ngebohongin orang, kamu dibohongi sama orang. Kamu tipu orang, kamu akan ditipu sama orang. Kamu fitnah orang, saya kasih tahu kamu nih ya, hati-hati sama mulut kita. Ketika kamu mengeluarkan fitnah, kamu akan difitnah sama orang. Percaya apa enggak? Kalau kita ngasih ngutang, kita diutangin gitu. Kita yang ngutang. Kita diberkatin. Oke. Kita berkata, Oh, kita diberkatin. Kan kita iya ngasih dong, ngutang. kita berkata bukan kamu nanti tidak akan kitanya meminta pinjaman, ngutang, tapi kamu akan memberi pinjaman. Oh. Oke lah. Bu, kita kasih tanggapan Pak Tobias ya. Pak Tobias selama ini kan dikenal pendukung para apologet nih, ya. Ya silakan Pak Tobias. Silakan. Justin sebentar Justin ya. Ya, Silakan, benar lah Pak. apa yang dikatakan di Ibu Sofi itu benar itu. Dan saya juga senang sama Ibu Sofi, kan saya selalu masuk juga mendengar apa yang Ibu Sofi sampaikan itu betul-betul ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak. Nah, harusnya seperti itu. Ya kan? Di saat kalau orang lagi misalnya lagi nggak suka kayak Pak Yuli dengan siapa? Yuli dengan si siapa? Yang kemarin tuh. Mata pisau. Bukan. Mata pisau. Bukan. Siapa? Sama si Oh, Lia Kristen. Bukan, sama si siapa nih? Oki, sama si Oki, ya kan? Oh, Nah, yang baru iya. itu biar aja mereka sendiri yang yang selesaikan kan. Ya mereka sama-sama dewasa, sama-sama tahu firman Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Orang biasa kalau
yang tahu firman Tuhan itu tuh biasa susah untuk minta maaf. Jujur. Karena biasanya firman Tuhannya dipakai, Pak. Ya, jujur orang yang lebih tahu firman Tuhan itu malah mau Berbahaya. minta maaf pun sulit. Itu. Itu. Kalau saya seperti itu kan saya ngelihat kan seperti itu bahwa ya saya nggak pernah banyak komen di Pak Bom Bom saya masuk, saya selalu juga kasih nasihat dimanapun saya masuk ya mereka nggak mau dengar ya sudah itu kan urusan mereka kan ya kan yang penting kita sudah sampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan dan kembalikan lagi kepada sama mereka masing-masing. Kalau memang mereka nggak mau ya kita mau ngomong apa ya kan yang pasti ya kita tetap aja menjadi yang terbaik ya kan bagi mereka ya. Kalau memang mereka nggak mau ya sudah, jadi dampak yang baik bukan hanya buat mereka tapi banyak orang, untuk semua, buat yang muslim juga kita harus jadi dampak yang baik. Kalau bagaimana kita mau jadi dampak yang baik sama yang muslim lalu kita ngomong kasar, ngomong ini ngomong itu, terus mereka mau ikut kita, nggak bakalan mungkin, nggak bakalan. Nah kita kan kalau harus beritakan firman juga harus dengan kasih, penuh dengan kasih. Tuhan bilang kan nggak bisa kita ngomong maki-maki mereka, ngata-ngatain mereka, nggak bakalan mereka mau dengar, nggak bakalan. Kamu pergi turun ke ladang misi sana, ngomong kayak begitu dia hajar habis, ya kan? Jangan sampai begitu ya, baru mau ngomong aja diusir. Kita mau turun ke ladang misi, kita harus betul-betul lepas kita punya punya kehangkuhan, harus rendah hati. Mau masuk di rumah orang, di rumah jiwa, kita minta ampun, pokoknya minta tutup bungkus dengan darah, baru kita ngomong. Apapun yang kita ngomong itu kita minta supaya yang keluar itu ya penuh kasih. Kalau kita ya mungkin kalau di sini nggak apa-apa, ya kan? Di sini kan ya kita mau ngomong apapun ya nggak pernah terjadi apa-apa, paling cuma paling dibully-bully doang. Tapi untuk dipersekusi kalau kita jauh-jauh ya kan nggak mungkin juga. Tapi coba kalau kita, tapi kalau yang pasti yang saya sudah sering mendengar di sini pun ya kan. Ya mohon maaf, saya bukan mau banggain Edis, bukan. Nggak ada, tapi memang ya itu. Ya Edis itu rendah hati. Sekalipun ada kata-kata, tapi dia selalu di kata-kata Juga terakhir ada itu minta maaf. sombongnya dia, ada sombongnya juga. Ya, Makanya kan aku tegur juga. udah bilang betul ada sombong, tapi dia di akhir tuh dia selalu minta maaf. Ya gini loh, tapi gini loh, Bang Edis itu dia sombong ada alasannya gitu loh. Komalnya dia yang paling rame masalahnya. Ya. Tapi yang gue heranin, ibarat begini loh teman-teman. Orang kaya sombong wajar, betul nggak? Duitnya ratusan miliar gitu loh. Jadi kalau ada nada-nada kayak dia nggak mau direndahkan ya pantas loh, dia orang kaya gitu. Tapi yang gue heran ada orang miskin sombong, nah itu yang gue heran. Ngerti nggak maksud gue? Oke, ngerti Bu. Bu Sophie, sebentar kita kasih kesempatan dulu teman kita nih ya. Teman kita nih. Nah, Justin, silakan Justin. Ya. Nih, Justin udah berubah, Pak. Ya. Enak Udah aja, berubah. masih sama lah. Kalau dia tapi kalau ngomongnya Isyana takut juga. Justin gimana? Kata Isyana, aku menjadi pembela Edis sejak kapan aku setuju sama Edis? Edis kan yang setuju sama gue. Ini sama juga. Ini kalau depan wanita si Isyana itu juga mereot dia. Sebentar Bu, kasih kesempatan teman kita. Apaan Silakan sih, Justin, Bu? Salam. Shalom. Bentar. Oke, silakan Justin. Saya dengan Isyana Gimana sih? itu kan saya tetap mencoba. Gak usah diomongin Justin, itu orang nggak penting. Komal nggak penting. Saya justru belain Bu Sophie kan ketika Nggak perlu, gua nggak perlu dibela. Nah, Bu Sophie kasih Iya kesempatan makanya dulu. enggak, teman saya nggak mau kita. bahas itu. Bu Sophie coba cek DM saya barusan, sangat urgent coba, terkait domain Apa itu nih? segera diperpanjang. Domain apa nih? Udah itu aja, udah cek DM saya. Nah, ini host yang nggak tahu sama sekali. Justin, menurut Itu. satu pertanyaan Justin dari gue. Menurut lo dunia apologet di TikTok, menurut penilaian dari angka 1 ke 9 berapa kira-kira Justin? Oh sekarang, Keseluruhan. aduh sekarang ini ya, mengenaskan. Salah satu penyebabnya ya saya. Ya,
Jadi begini, orang akhirnya skeptis. Saya tersadarkan ketika salah satu teman memberikan nasihat ya. Jadi betul juga kalau kita tidak segera memperbaiki ini, maka orang akan skeptis terhadap apa yang kita sampaikan di TikTok. Salah satunya pemberitaan tentang Injil. Itu akan skeptis ya. Skeptis itu ya istilahnya ya sudah, orang sudah muak lah ya. Nah sekarang bagaimana kita perbaiki ini? Ya harus ada yang memulai. Seperti sekarang Iya, ini. harus dari kita sendiri yang mau berubah. Kalau itu fitnahan mereka sandal pink apa itu saya dan Bang Edis balas, nggak akan selesai teman-teman. Iya. Hmm. Ya saya juga nggak setuju tuh ada yang suka ngeledek-ngeledek timur dekat itu orang yang nggak belajar begitu. Saya agak risih kalau ada orang-orang yang sebenarnya itu hanya bisa nyinyir ya. Meskipun saya dengan Bu Sofi ya seperti kucing dan tikus gitu, tapi kita tetap kami adalah orang yang belajar ya. Karena dulu kan kami semua ini kan belajar bersama-sama, terutama Bu Sofi kan mentor. Jadi intinya begini ya, kita cek hati nurani kita. Kalau memang kehilangan damai sejahtera ya kita perbaiki. Iya, Sampai Mbak tadi malam Justin. pun gitu. Kalau kita berantem, kira-kira kita memberitakan firman enak nggak di hati? Nggak enak. Nggak enak kan? Jujur aja. Iya. Ketika kita fitnah nih, misalnya gue fitnah lo nih, pasti hati nurani gue merasa bersalah. Ah, kenapa gue fitnah si Justin kan? Kenapa gue ngomong jelek tentang dia? Terus gue beritain firman, ya percuma itu. Bu Sophie, Bu Iya. Sophie, kayaknya si Apa? Justin cuma begini ngomongnya di room saya doang deh. Ya memang harus dari cuma di rumah saya aja kita ini yang sadar teman-teman. Jangan kalau kita nih nggak ada yang sadar ya. Lalu fitnah dibalas fitnah, hujatan dibalas hujatan, makian dibalas makian. Lalu apa? Buka aib kita balas juga buka aib. Ya ini selesainya kapan? Gitu loh. Selesainya kapan? Makanya ketika teman-teman kemarin misalnya di komalnya si itulah, saya nggak tahu juga tuh siapa. Minta selesaikan, oke kita mau selesaikan, kita mau damai, kita mau baik. Gimana caranya aku bilang? Kalau nggak ada kejujuran. Lah buktinya sampai tadi saya masih dengar tuh katanya sandal pink difitnah-fitnah lah. Katanya sandal, bahkan dia bisa loh bom ini duduk bersama dengan Yonatan Nandar dan memfitnah saya loh teman-teman. Heran nggak itu? Di mana Sophie. ada hati nurani kamu sebagai orang Kristen? Saya aja memfitnah orang takut loh teman-teman. Jangan fitnah gosipin orang loh di tempat kerja. Gosipin orang ini saya takut loh teman-teman. Terus Ibu Sofi, mohon maaf saya tanya, Ibu Sofi sudah tegur belum itu Pak Bom Bom? Oh saya sudah nggak ngomong lagi Pak. Saya sudah nggak ngomong lagi. Biarlah kesadaran itu masing-masing. Pak Karena Tobias, saya Pak melihat Tobias. begini ya, dari cara dia berbicara, dari cara dia merespon pun itu betul-betul tidak menunjukkan satu pertobatan. Pak Tobias, Beda, saya beda. mau nanya nih sama Justin nih ya. Justin, Tobias, Pak Tobias. Kita menasihati orang yang tidak baik atau orang yang baik? Ya dua-duanya. Saya sih ya orang yang tidak baik. Oke, jadi kalau orang baik, contoh misalnya Bu Sophie ya, udah Bu sabar aja Bu, ya Ibu walaupun difitnah sudah diam aja Gimana? Bu, ya. Ya misalkan Gimana? Bu Sophie kan maksudnya kita menasihati mana yang lebih penting, yang orang baik atau orang yang tidak baik. Orang yang Maksudnya, tidak baik. Kalau saya sih orang Ya. yang tidak baik, saya nasihati. Nah iya, setuju Pak. Kalau Justin, Ya jadi belum sampai 2 minggu lalu Pak Bom Bom telepon saya, bahkan video call ya 2 jam. Saya Video ajak call. beliau untuk mari kita berdamai, meskipun saya nggak terlalu punya otoritas, tapi saya maulah datang ke Bu Sofi dan mungkin ke Bang Edis. Mari kita berdamai dalam hubungan dulu, bukan dalam teologi ya. Lalu kemudian ketemu lagi di TikTok di Komal. Saya juga ajak lagi beliau bilang 50-50. Kemungkinannya 50%. Ya saya hanya bisa melakukan itu. Mari kita berdamai, kita boleh berbeda. Saya juga mengkritik Bang Edis kemarin tetapi dengan cara yang lebih elegan ya. Tanpa ada tendensi ketidaksukaan atau kebencian seperti emosi ya, seperti yang waktu lalu ya. Kenapa kita nggak bisa? Nah sekali lagi saya menyuarakan kepada Pak Bom Bom, ya mari kita berdamai.
Minimal Aku dan berdamai. ngomong sama dia aja udah males. Apalagi waktu dia masukin si Coki sama Ray itu. Wah, Iya. bener-bener deh. Aku nggak tahu orang Kristen bisa kayak gitu ya. Iya, makanya itu harus Pak kontrol. Tobias, Ya, Pak Tobias pernah nggak sih mendengar pengakuan-pengakuan dari apologet ke apologet yang satu tentang misalnya nih ya, oh Pak Bom Bom tuh penghafal Alkitab, Pak Bom Bom tuh hamba Tuhan. Lalu apologet yang lain, oh Edis TV mantap, penontonnya banyak. Lalu Bu Sophie, oh Bu Sophie pengajarannya bagus, Bu Sophie hebat. Pernah dengar nggak begitu, Pak Nggak. Tobias? kalau saya nggak pernah dengar. Karena kalau mereka ngomong begitu ke saya pasti marah. Saya nggak mau. Itu. Buat saya pengakuan itu yang tidak dimiliki oleh para apologet. Contoh saya nih ya, saya mengakui Justin hebat di dalam pengetahuannya di dalam Alkitab. Bu Sophie hebat pengakuannya di dalam hebat di dalam pengajaran. Saya akui juga Pak Bom Bom ya, penghafal Alkitab. Makanya dia tantang pendeta di seluruh Indonesia, siapa yang jago menghafal Alkitab. Tapi kan sekarang ini nggak ada tuh pengakuan tuh ya. Oh Ion emang nggak bisa apa-apa, jarang tuh begitu tuh. Ya. Nah justru pengakuan itu yang saling mendukung buat saya. Ada nggak sih yang mengakui misalnya Pak Tobias nih. Oh Pak Tobias tuh spendernya para apologet tuh. Oh Pak Tobias dukung ini dukung itu. Ada nggak? Nggak ada Pak. Bahkan ketika Bapak udah terkenal pun nggak ada tuh ya. Yon, kok nggak ada yang mengakui aku sebagai spender sih? Padahal aku spendnya banyak banget loh. Ibu spendernya milih-milih, orang saya nggak kebagian. Oh ya, gue lihat-lihat Kalau kasusnya spender, dong. ya. Oh, Karena lihat lama-lama kasus. jadi semua pada minta ke gue hal-hal yang di luar apologet. Saya akuin loh teman-teman lo ya. Saya akuin kayak si Justin. Saya tetap akuin dia ya. Kalau buat apa sih pendalaman Alkitab is okay lah ya gitu. Iya. Walaupun Ngeselin. ngutang nggak dikasih, yang udah 5 tahun diceritain. Enggak lah. Aduh, oke ya. Saya mau usul boleh. Untuk pengakuan maksudnya para apologet ngakuin lah masing-masing punya apa? Saling mengapresiasi namanya. Iya, itu bahasa kerennya tuh ya. Itu yang penting. Mengapresiasi itu penting. Makanya yang masih suka ngeledek timur dekat tuh orang yang tidak belajar biblikal, itu bikin malu. Terus yang kedua ya, Coba Justin, mereka berpikir apa tuh? Si Justin cuma beraninya ngomong di sini doang, di room lain kagak ada. Kata enggak, siapa? aku tanya sama kalian nih teman-teman. Emang Musa dan para nabi itu paham Trinitas? Bu, jangan masuk ke situ dulu. Kita lagi ini lah, Bu. Jangan Enggak, masuk Musa ke dan situ, para nabi ya. itu bukan orang Trinitas. Kalian berpikir Musa dan para nabi itu orang ortodok tuh bintang sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya Enggak sih, begitu. Bu. Iya, Bu, jangan masuk itu. Kita kan lagi santai-santai nih, Bu. Tenang aja. Tenang. Iya. Silakan, Kenapa? jelasin. Karena yang ngajarkan ini baru aku ini di Komal. Yang ngajarkan ini nih. Iya. Latar belakang penulisan dan budaya. Padahal ini kalau kalian mau menggali ini ya teman, ini kaya banget loh. Kita Iya, jadi semakin saya ngerti tahu. Alkitab dengan Iya, Oh. iya. Dengan Kita mesti apa? belajar Saya tahu. dari Ibu Sophie, betul. Kita mesti belajar. Betul. saya belajar dari orang Pak Tobias. Saya tuh hanya menyampaikan sebenarnya. Cuman karena nggak ada orang lain yang menyampaikan ini, dipikir saya bikin pengajaran baru. Tidak. Ini studi tentang arkeologi sejarah latar belakang penulisan Alkitab ini dimiliki LAI. Makanya saya bilang kan, ini loh apa sejarah budaya Timur Dekat Purba, yaitu latar belakang penulisan kita. Ini loh beli LAI. Karena LAI itu kan yang nulis kan doktor-doktor toh. Iya. Iya. Iya, Bu, kasih Bukan kesempatan penemuan si Justin, Bu. saya. Yang Iya, belajar, Ibu, paham, yang sabar. yang Silakan, belajar Justin. yang belajar perjanjian lama mulai dari pengantar PL, teologi PL, bahkan Old Testament theological ya, itu pasti harus mengerti
timur dekat purba ini. Makanya stop yang suka nyinyir-nyinyir seperti itu tuh kurang bahas. Yang kedua, Kurang belajar si mata pisau sama bom tuh loh, Jasin ngomong apaan tuh timur dekat purba. Noit berarti mereka nggak tahu Musa dan para nabi di zaman apa. saya nggak nyebut nama. Ya gini ya, Eh, Pak Bom, Bro Mata Pisau kan pasti akan dipakai Tuhan juga luar biasa. Maksud saya begini, bisa nggak dimulai dari Bu Sofi dan Bang Edi, stop dulu bahas mereka. Kita nggak balas tentang sandal pink loh. Kamu tahu nggak Justin? Ketika aku bertemu dengan istrinya Bang Edis, istrinya Bang Edis sampai apa? Gue juga ngeket loh ketika digosip. Sebagai seorang istri gimana kalau suami kamu digosipin selingkuh sama orang lain coba? Iya, betul. Mangkel nggak? Dan yang nuduh itu bukan orang Muslim. Kalau kadrun mah kita nggak mikir. Ini orang-orang Kristen sendiri, mata pisau sama bom. Nah, Ya. ini kebalikan dari Pak Tobias dan saya nih Pak Tobias. Ya. Yang Pak Tobias mana sih yang kita nasihati, orang baik atau orang tidak baik? Pokoknya ya Justru orang tidak Pak baik. si Justin malah stop dulu Bu Sophie, terbalik nih. Tapi Justin jawabannya kan dua-duanya. Nggak apa-apa, nggak Dua-duanya. apa-apa. Karena Iya, dia nasihat dua-duanya, itu nggak bagi apa-apa. yang tidak baik maupun yang baik tujuannya kan berbeda. Bagi yang tidak Oh, baik gitu. tentu mengajak dia untuk kepada kebaikan. Bagi yang sudah baik, ini khusus di topiknya ya, konteksnya. Seorang sahabat pasti akan menaruh perhatian khusus. Nah, karena begini, sudah saatnya Bu Sofi jangan terdistract, Bang Edis juga. Dan kalau bisa nasihati room Ibu Reda, ya saya senang lah kemarin Bintang Daud sudah mampir di tempat penginjil TikTok meskipun tidak naik ya. Maksud saya begini, ini nggak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan menambah parah. Ya, saya kan tidak terlalu kenal dekat dengan Mata Pisau meskipun sudah naik ke komalnya. Waktu zaman dia mungkin pakai akun PC The King, saya juga kan nggak pernah sama sekali. Saya kan seperti orang autis dengan sahabat saya Pak Penjual TikTok ya, suka duka di situ. Nah, jadi saya nggak terlalu banyak kenal in person ya. Maksud saya begini, viewernya Bang Iris kan sudah mulai naik ya. Nah, terus saya juga tunggu-tunggu nih, saya pengen naik ke sana untuk kolaborasi. Jangan bahas-bahas hal yang personal. Bu Sofi juga mulai kembali lagi diskusi dengan Muslim dan seterusnya. Ya, saya pikir justru nilainya di situ, kualitasnya di situ, tidak terpancing. Menurut saya itu pasti orang-orang Kristen akan menilai kok. Pasti akan menilai dari isinya, dari hal-hal yang di luar atau yang di dalam ya isi. Saya pikir itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah itu. Karena saya berani ngomong begini karena sudah kenal Bu Sofi. Bu, stop aja Bu, mulai fokus ke hal yang lebih besar, kembali ke yang dulu. Saran saya itu. Tapi kalau terus dilanjutkan nggak akan Ya selesai. memang aku maunya begitu. Makanya aku nggak membalas mereka, biarin aja. Aku juga pernah kan bikin viti-viti ngebales. Ya, udah dijelaskan sekali ya. Bang Edi sudah menjelaskan ya. Saya bilang sama si mbaknya ini, istrinya Bang Edi, aku bilang, Mbak tampil aja, aku bilang gini. Biarin nanti kalau Edis live biar semua orang tuh tahu kau istrinya, dia bilang. Tapi ada banyak pertimbangan. Makanya saya bilang apa, keluarga kita tuh nggak bisa diikut-ikutkan, Justin. Pasangan kita tuh nggak, karena mereka bukan apologet kok, gitu loh. Ada hal-hal di belakang itu yang kita tuh nggak bisa omong ke kalian. Apalagi kalau keluarganya masih banyak yang Muslim, ya. Nah, cuman kalian ini orang-orang Kristen itu, wah sandal pink betul nggak, ada mana istrinya Bang Edis loh? Itu bukan urusan kalian, ya. Tapi bayangin kalau tiap hari kok dituduh selingkuh, kok dituduh kumpul kebo. Gimana perasaan istrinya? Dan itu dari orang-orang Kristen sendiri loh. Zuma bahkan tidak ngomong begitu. Rifa tidak ngomong begitu. Itu dari kalian sendiri orang-orang Kristen. Ya. Itu kan ya semua hanya itu orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang memang nggak suka sama Edis. Itu sudah biasa itu kalau seperti itu Ibu Sofi. Naik dong ke komanya Bang Edis, diskusi dong. Ya, Gitu loh. jadi Misalnya gini, ada pernyataannya Bang Edis. Tanya, Bang, coba nih kenapa kau mengatakan Yesus punya Tuhan? Naik ke komal dia. Ayo kita diskusi. Terjadi perdebatannya menarik, kita belajar. betul. Betul nggak? Saya belajar. Saya tuh ketika Bang Edis ngomong, saya dengerin loh. Ketika bukan hanya Edis, siapapun kalian, ketika kalian memberikan pengajaran, lu saya dengar. Ya. Tapi hampir ini mohon maaf ya. Ini yang diserang sandal pink lah timur dekat purba lo. Naik ke sini nanya sama saya kalau kalian nggak mau saya ajarin.
Kalau Pak Tobias ngelihatnya gimana sih Pak Tobias? Melihat apa nih? Mas Yom? Melihat dunia ini kan bukan melihat dunia perapologetan ya. Serang sono, serang sini, gip-gip bertebaran, bahkan yang menyerang gipnya lebih hebat, Oh, bahkan kalau yang saya sih, pengambilan lebih sedikit. iya, Gimana kalau saya sih bukan intinya dari apologet pintar, bukan. Intinya dapat jiwa nggak itu? Itu kalau saya mau pintar, mau apa kek, mau pintar ngomong, mau pintar apologet, mau pintar apa, dapat jiwa nggak? Dampaknya dari orang yang mendengar, dampak dari orang yang betul-betul, oh ya udah, ini kayaknya benar nih. Nah, akhirnya dia tertarik, dia bisa masuk. Tetapi kalau cuma hanya pintar-pintar, udah begitu ngata-ngatain orang, gini-gini nggak bakalan. Itu bagi Tuhan nonsen itu kamu. Oh, omong kosong itu bukan itu. Tujuannya kita tuh kan untuk mendapat jiwa yang ada di medsos ini nih. Ya itu tujuannya itu. Tapi kalau tujuan kita mau dapat jiwa baru kita dengan kata-kata seperti yang lain-lain yang saya dengar itu nggak bakalan. Orang yang mendengar apaan sih? Orang scroll doang. Ya kan? Tetapi kalau kita dengan kata santun, dengan kata yang betul-betul yang orang bisa nangkap, ya pasti orang akan tertarik. Nah, orang akan catat. Oh ini orang akan bertanya di luar. Dan mungkin dengan tuntunan Roh Kudus orang itu bisa akan masuk, akan pindah. Tetapi kalau yang saya ngelihat apologet sekarang ini, cara seperti ini nggak bakalan. Pak, sebut ya. Pak Tobias, sebut 2 orang yang begitu menurut Bapak. Kan saya ngelihat 1, ya kan, Pak Bomom, 2, mata pisau, ya kan? Itu yang tadi Bapak barusan yang Bapak bilang maksudnya yang bisa dapat jiwa itu terbalik. Oh, Pak, begitu. Iya. 1. Kalau yang dapat jiwa ini yang saya lihat ya. Ya, mohon maaf, Dustin bisa. Dustin bisa. Habis itu siapa? Si itu yang orang Batak, Jeki itu bisa. Jeki. Ya, karena saya ngelihat caranya beda. Caranya berbeda, ya kan? Tetapi kalau dengan kasar-kasar dengan itu apalagi udah mau kondo, satu mohon maaf ini buat mata pisau, ya kan? Kalau sudah sebut itu, sekalipun orang itu akan tertarik dengan ayat, nggak bakalan orang masuk. Percaya sama aku, nggak bakalan. Tuh, Justin, Apalagi dengan sombong-sombong, dengan beritakan firman Tuhan dengan sombong-sombong, itu nggak bakalan orang terima, nggak bakalan. Nggak Tuh, bakalan. Justin, lo bangga tuh dibilang Pak Tobias tuh, Justin. Ya karena saya dengar Cuma di caranya gue berbeda. yang pengakuan tuh ya, yang pengakuan dari Pak Tobias. Sebenar Justin dinilai. RK tuh bagus. RK tuh waktu awal tuh bagus banget. Waktu Iya, sebelum aku juga heran ada loh. tuh bagus. RK ini termasuk yang aku lihat ya beberapa ya. Harusnya bagus dia bisa. Tapi Bagus lama-lama banget. melenceng. Bagus. Saya jujur kalau RK itu bagus. Nah, cuma kalau sudah melenceng akhirnya ngomong sana ngomong sini. Nah, iya, aku nyindir sana, sampai nyindir kemarin sini, akhirnya udah ya, orang ketika udah nggak suka. aku heran ya ketika RK dibuka WhatsApp-nya bahwa dia merencanakan untuk menjebak Edis dengan saksi-saksi Yehova. Itu saya sangat kecewa sekali loh sama dia. Karena saya berharap ini RK ini sebagai salah satu apologet yang mempunyai hati yang tulus ya dan pengetahuan yang bagus. Cara dia menjelaskan juga bagus. Ya. Dan ketika dia menarasikan seperti itu saya sangat kecewa sekali. Kenapa? Kita Saya doain, tidak Pak. di pihak gini. Kita doain dia. Saya tidak di pihak Edi, saya tidak di pihak RK. Dua-duanya sebenarnya saya sangat mensupport teman-teman. Tapi kalau sudah ada iri hati, saling menjebak, saling ingin ini, itu buat saya udah negatif, udah minus di mata saya. Ya. Karena saya tahu banget Bang Edis di sini, saya tahu banget visi beliau, saya tahu banget hatinya beliau. Dan beliau tidak pernah melakukan itu, beliau tidak pernah merasa ingin menjebak apologet lainnya. Bahkan beliau mengatakan kalau bisa kita naik bareng-bareng Mbak Sofi. Cuman saat ini belum ada yang bisa menyaingi saya dengan jumlah follower yang besar. Cuma Mikana doang nih si Onenes. Nah Mikana pun sebenarnya bagus Pak Tobias, dulu kita support Mikana. Ya. Makin melenceng makin ke Yeshua Hamashiach ini dia. Jadi repot kita. Dikasih tahu agak keras kepala juga, jadi ya agak repot. Nah, Padahal Mikana sekarang tuh Bu dulu Sophie. termasuk yang gua support ya Yon.
Iya, iya, Bu Sophie. Iya. Sekarang Justin tunjukkan ya kejentelan lo tuh, hadapin Mikana tuh. Justin kalau udah Gara-gara- ngadepin bulu matanya Mikana nggak berani dia. Dengerin dulu, iya. Udah kalah Makanya dia kan sama saya bulu bilang. matanya Mikana. Iya. Mikana tahu nggak penontonnya 15K. Nah, Edis karena adanya goncang-gancing begini, saya nilai Edis udah kurang konsen, Pak. Ya. Biasanya dia nggak mau ngebahas komal-komal lain loh. Nah, Pak Yon, nggak saya bisa, tambah. Yon. Pak Yon, boleh saya tambah ya Pak Yon Iya. ya? Kalau Silakan, Edis, Pak. kalau Edis yang saya ngelihat itu, ya kan, itu dampaknya dari orang-orang yang selalu dukung dia, tapi seakan-akan fansnya dia, tapi ngomongnya nggak benar, ngomongnya apa kotor, tapi bicara firman Tuhan, akhirnya itu turun. Ini yang saya ngelihat, ini saya koreksi. Iya, iya. Mohon maaf, ini saya ngomong. betul. Kayak di tempatnya si Reda, siapa? Reda kah siapa? Nah, Itu nah. Mbak Reda ya. Apa? Nah. Nah, itu kan selalu bilang fans Eddie, tapi ngomong selalu kasar-kasar. Mohon maaf, habis itu bicara firman Tuhan. Lalu gimana orang mau? Lah kamu tadi bicara kasar tapi kamu bicara firman Tuhan. Gimana sih? Tolak belakang, tolak ukur, akhirnya nanti orang bisa lah ini katanya berarti ini orangnya Edis, akhirnya namanya turun. Ya, kemarin waktu di komanya Kak Reda sebenarnya sudah dinasihatin juga dan Kak Reda bisa terima itu. Jadi kita lihatlah perubahannya. Saya juga sudah. ngomong. Iya, Oh sudah Thank you. ngomong. Udah. Boleh membuka sesuatu yang tidak benar ya. Contohnya kayak kemarin itu nggak benar, memang kita harus buka. Tapi kalau bisa ya janganlah kasar begitu. Karena kita ini kan masih pengen supaya kita ini Ya. bisa berdamai dan bersatu sebenarnya. Betul. Oh, kita kalau bersatu mantap, itu sudah mantap, selesai. Iya, kalau kita bersatu Justin, Pak, bersama-sama, ketuanya, Pak. wah, Indonesia Justin tinggal 30% ketuanya, Pak Islamnya Pak. Ya, kalau kita bersatu Justin, bukan. saya pilih Justin ketuanya. Ya, kalau kita bersatu Tuhan datang cepat. Ya, saya Ya, pilih penggenapan Justin firman ketuanya Tuhan tuh. biar damai. Penggenapan firman Ya, Tuhan. biar damai. Biar damai Justin ketuanya. Ya. Abu Sofi. Jadi begini teman-teman, kalau saya sih lihat Pak Tobias ya, Edis TV kenapa penontonnya turun ya? Karena Edis TV sedikit agak-agak kurang lepas ya. Nggak bisa Gua Yon. ntar Sekarang sekarang gini loh, gue nggak pernah dengerin komal-komal sampah ya. Tapi orang tuh ngirim WA ke aku, Bu Sofi diomongin, Bu Sofi digosipin begini, dikirim video-videonya nih. Ya gue denger panas dong gue. Bayangin sesuatu yang tidak benar diputar balikkan. Kayak tadi loh yang kasih contohnya debul. Ya, si Iya, Lindsay sama makanya- si itu ngomong di komal orang lain nggak bener itu, apa yang dia ngomong tuh diputar balik. Panas nggak telinga kita? Panas Bu, lah. makanya saya bilang beda sekarang Edis merasa ntar narasi gue diinin juga nih, narasi gue kagak lepas. Gak bisa. Paham nggak Satu kalau hari kagak itu lepas? 100 orang yang kirim ke dia. Makanya dia terdistract. Kenapa? Karena dia ngomong, nih Bang, kamu diomongin di sini. Aku juga pernah ngirim, Dis, kamu diomongin di sini nih. Cuman kamu dengerin aja, tapi jangan panas hatimu ya. Kamu tetap diem aja. Jangan dibales, gue bilang gitu. Kenapa? Karena semua yang diomongin itu tidak betul di komal itu. Tidak betul, semuanya itu fitnah. Tapi aku bilang sama Edis, diem aja Dis, jangan dibales. Cuman nggak bisa Yon. Kenapa? Karena semakin tinggi suatu pohon, ya pasti akan diomongin orang terus. Dan itu kita mau nggak mau kita terdistract. Kenapa? Ya nggak bener kok diomongin. Coba sekarang kalau setiap hari difitnah, saya selingkuhan Bang Edi, selalu itu rumah kumpul kebo, terdistract nggak lo? Dan yang melontarkan itu orang Kristen loh. Gini, ibu dengan Bu Sophie, Ibu dengan Edis TV kan itu orang terkenal. Iya. Sama Bukan, maksud aku yang melontarkan itu orang Kristen sendiri. Jadi gini loh, orang Kristen itu berusaha menjatuhkan. Bentar Yon, bentar, kau dengerin dulu satu-satu kalau ngomong. Mereka itu berusaha menjatuhkan Bang Edi dan saya. Untungnya apa? Apa untungnya? Gitu loh. Heran sama teman-teman ini. Bom berusaha menjatuhkan Edis. Untungnya apa? Justru harusnya kita nih bersama-sama bergandengan tangan, menjaring jiwa. Kalau dia menjelaskan dengan cara, dia menjelaskan Yudas Iskariot masuk surga, silahkan. Saya nggak pernah kok protes. Memangnya pernah saya protes? Pengajaran sesat nggak itu, saya tanya. Gini Bu Sofi, gini. Saya minta izin bicara. Jadi gini, nggak akan bisa dihentikan Bu untuk waktu yang cepat ya.
percaya saya saja lah, dan harapan kita semua. Menurut saya, Bang Edis jangan terdistract dulu, jangan mention nama orang lain. Bu Sofi kembali untuk membackup lewat Komal pengajarannya. Fokus jangan ke orang-orang yang tadi disebut ya. Saya yakin Bu, orang-orang akan mengikuti dan akan intens mengikuti live-nya Edis TV dan Bu Sofi. Itu cara yang terbaik saat ini ya. Dan saya pun nanti juga akan berusaha sebaik mungkin memberikan narasi-narasi yang selaras ya. Saya mencoba mengikuti jejaknya Pak Erben. Jadi saya yakin nanti orang-orang itu akan kembali percaya ke Bang Edis. Ya, bagaimanapun juga Edis TV harus disupport supaya bisa lawan Mika Najwa, karena Edis TV Gua kata cuma di sini doang, Justin. Iya, punya concern melawan Wanes juga, itu bagus. Karena yang bahaya dari Wanes adalah doketismenya tentang kemanusiaan Yesus, dan Edis TV bisa cuma di sini menjadi doang leader. si Justin beraninya. Iya. Ini Saya lihat kan nih ya teman-teman ya. nggak punya ketergantungan ke tempat lain. Saya nggak pernah ada konflik kepentingan. Bu Sofi tahu sendiri. Makanya saya enteng-enteng aja ngomong gini. Silakan. Nih, ada di komentar ngomong, Pak Pauzang datang minta rekonsiliasi. Loh, kita tuh nggak kenal Pauzang. Edis TV tuh nggak kenal. Kenalnya cuma di Facebook. Dan Edis TV tidak pernah nyenggol Pauzang. Nggak pernah debat sama Pauzang. Ya. Kok bisa dikatakan minta rekonsiliasi? Apa yang rekonsiliasi? Edis di dalam live-nya aja nggak pernah nyenggol nama Pauzang. Tapi Pauzang selalu bawa-bawa nama Edis supaya terkenal. Jadi kalian kalau bilang Pausa datang ke Amerika untuk rekonsiliasi, enggak, Pausa datang ke sini karena memang dipanggil sama Pak Hutomo. Ya, dipanggil sama siapa yang sponsori dia di Amerika, bukan sama kita. Jangan aneh-aneh gitu loh ya. Pak Jono naik, Pak Jono. Gini, maksud saya Bu ya, tadi saya mau ngomong. Maksud saya, barusan Ibu baca chat. Ini yang barusan dibilang jangan apa sih bahasanya? Dextric ya, apa sih Ini lihat bahasanya? nih, nggak mau berdamai, nggak pernah berantem, nggak pernah ketemu sama Pauzang. Kok bilang berdamai? Ini aneh lagi deh orang ini. Ya, extraordinary Ibu dan- naik sini kamu. Kan saya bilang juga apa itu? Naik itu Pak Jono, naik adik. Maksud saya udahlah, kalau Bu Sophie udah buat saya pengakuan yang fitnah Ibu, yang fitnah Edis, mereka apa ya? Yang ngaku-ngaku apa lo? Ya beruntung lah, bersyukur kita si Justin berubah di room saya nih ya, tahu di room lain ya. Lalu buat kedepannya gimana nih Pak Tobias dan Justin? Pak Tobias Silakan. gimana nih kedepannya nih Pak Tobias? Oh Pak Tobias lagi ini kali. Ya gini loh. Selama apologet lainnya tidak bisa menerima cara Bang Edis berdialog dengan Islam, ya repot. Kalau saya bisa menerima narasi-narasi dia dalam konteks dia berdiskusi dengan Muslim. Saya bisa menerima itu karena memang dia konteksnya diskusi sama Islam. Kalau jawabannya muter-muter ya kayak apologet lainnya, ya nggak bisa. Makanya gini. Bukan, gini. Mbak Sophie, Silakan. gini, yang saya nampak yang saya nangkap itu mereka nggak tahu diskusi sama berdebat tuh apa. Mesti tahu dulu. Bukan Kalau gitu juga. Bukan gitu juga Pak bukan, ini Tobias. saya ngelihat mereka maunya diskusi itu supaya mereka ikut satu apa sama dengan mereka punya mau. Paham Ya, nggak, Bu? jadi mereka maunya nyetir Ya. Bang Edis. Ya nggak bisa, nyetir saya aja nggak bisa kok. Nah nggak bisa. Edis itu berdebat. Iya. Berbeda. Elia Myron kiamat pengennya Bang Edis menjawab seperti mereka menjawab, ya nggak Iya, bisa. itu yang saya bilang. Itu Aneh gitu loh, kamu silahkan kamu menjawab dengan caramu sendiri. Saya dan Bang Ya. Edis kan udah terbuka begitu loh Pak Tobias. Iya, Silahkan itu saya pakai paham. cara kamu. Saya paham. Tapi enggak, mereka pengen Edis itu salah, pengennya seperti mereka. Justru itu kan mereka nggak tahu, Bu. Maksud saya begini, kan seorang apa berdebat dengan orang lagi diskusi itu kan berbeda. Kalau diskusi kan cari titik temu yang sama, Yes. yang sama kan. Nah kalau berdebat itu kan ya kalau memang kita nggak setuju dengan pendapat dia ya sudah, ya kan. Jangan kita mau dia ikut kita maupun kita ikut dia. Nah maksudnya seperti itu. Nah tapi kalau memang kita yakin bahwa itu dia benar,
ya sudah selesai. Tapi kalau kita nggak mau, ya kita bikin sendiri, ya kan? Nah, Saya- kita nangkapin. Saya menilai begini ya teman-teman. Cara Bang Edis menjelaskan itu lebih bisa diterima dengan saudara-saudara muslim kita. Pertama, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi atau bahasa teologi. Contoh nih ya. Ketika ditanya, Tuhan kamu ada berapa? Bapak Tuhan nggak? Ya. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nggak? Tuhan. Ada berapa? 3. Tapi kalau apologetanya kan enggak. Muter-muter, akhirnya jadi wanes jatuh-jatuhnya. Tetapi kan kemudian Bang Edis menjelaskan, tapi Tuhan Yesus sebagai firman. Tuhan Yesus sebagai firman dan Roh Kudus itu berasal dari satu Tuhan yang sama, yaitu dari Allah Bapa. Jadi bukan Tuhan yang lain. Suaranya balik ke gue terus yang nggak enak banget ya, kayaknya gue mesti ganti HP. Gimana sih, Im? Coba saya mau tuh. Lanjut kok kenapa sih ya? Silakan Bu. Nggak, gue ganti aja, gue ganti HP aja. Ibu Suaranya HP-nya mantul. yang mahal nih, kagak klop nih di HP saya nih. Gimana sih Bu? HP-nya mahal ya, doubling ya. Makanya gini ya, perlu lebih banyak orang-orang yang memang sudah lama di TikTok itu menyuarakan untuk ini ya, kedamaian itu sih. Saya kan pernah ada saatnya ya teman, saya jadi malu juga beberapa bulan terakhir ini, bahkan dari bulan Oktober ya saya sudah mengkritik Edis TV. Tapi memang betul sih, nggak bisa idealisme itu dipertahankan. Jadi memang ya makanya nih saya mau ke sini ya. Bahkan di bawah kan saya dianggap menjilat lah, bermuka dua, terserah lah. Ya, tapi intinya begini, Mikana semakin viewernya makin naik ya. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu makin banyak, ya kita harus pilihannya satu, bersatu padu. Tidak ada yang lain seperti dulu. Saran saya Bu Sofi lebih sering berkunjung ke mana komal-komal teman-teman yang kecil-kecil ya, untuk mendinginkan suasana gitu. Nanti saya nggak apa-apa, Ibu Sofi berkunjung, saya bawain tasnya dari belakang nggak apa-apa, jadi asistennya gitu ya. Tuh kita jelaskan. Saya pikir yang kontra-kontra itu nanti akan menurun ya. Terus tempatnya Ibu Reda juga lebih soft dikit ya. Meskipun terakhir kan saya juga diomel-omelin di VT. Apa itu sapsop Justin? Nah, tapi nggak apa-apa, saya senang lihat Ibu Reda ya. Galak-galaknya mirip dengan Ibu Sofi, tapi saya suka gitu ya. Jadi ya kembali kita mengajak ya teman-teman, kita fokus untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam tubuh Kristus, dan juga seperti saya sendiri memilih untuk menjaga yang ada di dalam ini yang butuh pengajaran ya, bersatu padu gitu, nggak ada yang lain, jangan terdistract dengan itu, stop itu aja Bu. Ya, maunya begitu. Tapi sekarang muncul lagi masalah baru. Abaikan Kayak aja. Ya makanya aku juga nggak mau ikut-ikut campur, ngapain? Biarin aja mereka selesaikan dulu. Tuh. Bu Sofi, ini kan udah clear tuh, masalah apa lagi? Ya, biarin aja lah mereka selesaikan sendiri lah. Aku juga nggak mau ikut-ikut. Ya, Ini loh, ini aja teman-teman. saya dapat berkat nih ya. Ketika ada Bu Sofi naik, penontonnya tuh 600. Ntar di framing nih saya nih. Tuh Yon Komalo rame karena ada Bu Sofi, ada Pak Tobias, ada si Justin. Ini nih, yang Komal begini aja kena Pak. Ya, kena Justin. Makanya nih Ya pengikut jangan lo didengar dong, Ion. Bilang Udah. ya. Ngapain mau didengar? Oh, ngapain ngedengar, oke lah. saya Jadi juga kan gini loh teman-teman, tipe kita room sebagai saya orang tipe- Kristen, ya, silakan, Bu. sebagai pemberita firman, kita ini kan menginjili orang, menyadarkan muslim, tujuan kita satu. Janganlah kamu tuh memfitnah gitu loh. Ya. Kritik Bang Edis naik ke komalnya boleh, tanya sama Bang Edis, diskusi sama Bang Edis. Kok enggak bikin lagu-lagu fitnahan ala sandal pink apa segala macam? Itu nyakitin hati istrinya Bang Edis. Heran saya sama kalian, kok nggak pikir sampai ke sana loh, dan minta maaf pun tidak loh, bahkan joget-joget. Tadi saya lihat tuh si Bom Bom sama Nandar. Fitnah saya, fitnah Bang Edis dengan santainya loh, Bom Bom loh, orang Kristen loh ini teman-teman. Yang ngaku yang Kristen Trinitas loh ini.
Si Nandar bilang, oh ya Sendal Pink itu kan si Sopiatul katanya, selingkuhannya si Edis. Ketawa-ketawa si Bom Bom. Itu kapan Pak Bomo dengan Nandar itu? Barusan itu. Harusnya jangan begitu. Enggak, yang gue bingung begitu dapat paus joget-joget sambil nentengin sendal. Udah Itu seharusnya dari mana integritas- pengajaran integ- Alkitabnya gimana sih? Integritasnya Begitu dapat dipertahankan poin, lah. Jangan joget. dengan Iya, jangan dengan Dia joget loh, bawa sebelah. sendal loh. Ketika nih ya contohnya Justin ya, ketika lu sama si Wawan kritik Edis, gue naik ke tempat lu, gue dengerin. Oke, masukan kalian apa? Oh ya, mestinya Edis salah begini-begini. Bener nggak kita ngomong baik-baik, betul nggak? Kita sangat terbuka. Tapi ketika kamu mencoba memfitnah, kemudian menarasikan hal yang berbeda tentang Edis, saksi Yehova dan sebagainya, itu yang gue marah di situ. Bener nggak Pak Tobias? Kita Betul, harus betul. fair. Betul. Kritik gitu loh, tapi dengan cara yang baik. Kita dikatakan apa? Kita nih harus berdebat dengan cara yang terbaik supaya kita tuh belajar. Justru saya di dalam perdebatan, contoh nih ya, Bang Edis ada yang kontra. Kita lihat dari dua sisi. Oh, ini Edis cara pandangnya begini, yang ini cara pandangnya begini. Dan dua-duanya aku bisa melihat ini ada pertimbangan ini. Nah, bagaimana caranya aku belajar? Oh, Pak Jeki sendiri ngomongnya begini. Si Edis ngomongnya begini, tapi aku bisa melihat ini dua sisi yang berbeda dan ada benernya. Nggak salah. Tapi akhirnya terjadi titik temu. Justru kita belajar dari situ. Berdebat dengan cara yang terbaik gitu loh. Bukan memfitnah, memframing. Makanya aku naik ke komal kamu marah waktu itu aku Justin. Kenapa? Karena kamu membuat tulisan itu iblis tipi. Kok bisa kau sebagai saudara kita sesama Kristen kau bilang begitu? Lalu narasi dengan saksi Yehova. Itulah saya kecewanya dengan RK. Kok bisa RK mengarahkan supaya Edis ini kita pancing supaya dia saksi Yehova? Loh, Edis itu ke Amerika rekomendasi saya. Satu gereja sama saya. Kau menuduh Edis saksi Yehova, berarti kau menuduh saya saksi Yehova. Itu mengecewakan saya loh teman-teman. Bayangin, saudara Kristen sendiri loh. Gitu loh. Ya itulah saya kan bilang, Ibu Sofi, kalau sudah bawa denominasi, ya itu bahaya. Itu bahaya dan itu pasti akan, kalau sudah bawa ke denom pasti akan ada iri hati, sakit hati, pasti akan ke bawah seperti itu. Justru kan kita harus tinggalkan itu denom, kita tujuan satu. Itu saya sama RK saya suka, tapi kalau dia pas sudah bawa yang memang denom yang sana atau denom sini nggak tertuju ke situ, saya udah nggak mau. Mendingan Saya nggak lebih- masalah. Saya gini loh. Saya sama RK sama si Joseph ya, ketika mereka menjelaskan dari apa tuh namanya, mereka kan bawa apa tuh namanya magisterium. Ya. Saya nggak masalah dengan itu iman mereka. Silakan yang Katolik Betul. menjelaskan dengan cara Katolik. Saya nggak ada Betul. masalah dengan itu. Ya benar, itu betul. Iya, Kalau bahkan saya sih nggak ada masalah, silakan. Bu. Tapi kalau berdebatnya sudah dibawa-bawa ke situ, akhirnya kita antara Kristen dengan Kristen baru bawa ke situ, itu udah nggak lumrah. Kalau saya lebih senang si Yosef, jujur, akhir ini saya malah lebih senang si Yosef. Yosef tuh apa adanya, dia tertuju satu. Enggak, Kalau maksud saya gini loh. dulu Saya kan- menghormati ketika ada apologet Katolik menjelaskan dengan doktrin denomnya mereka. Monggo silakan. Ketika orang ortodok menjelaskan, itu monggo, itu ranah kamu. Ketika Elia Merah menjelaskan ini kerajaan 1000 tahun sudah datang loh, kita nggak sepakat dengan itu. Saya nggak sepakat dengan itu. Ya. Tapi saya tidak mengatakan, oh kamu sesat. Oh enggak, kenapa? Karena dia ngikuti Romo Daniel. Bagaimana dia menjelaskannya? Nah, saya tidak gitu loh. Karena saya belajar. Ya, tapi silakan, saya nggak pernah kontra dengan Elia Maron soal itu. Ketika Bomo menjelaskan Yudas Iskariot masuk surga, lu monggo silakan, itu kan pengajaran kamu, orang bisa menilai sendiri. Saya pun tidak kontra dengan dia, gitu loh. Dari sudut pandang dia ya monggo aja silahkan, tapi saya tidak sepakat dengan hal itu. Tapi bisa dong kita tidak sepakat dengan cara yang terbaik. Pernah nggak saya memframing keluarganya Pak Bom Bom? Hah? Pernah saya mengutik-ngutik istrinya, anaknya Pak Bom Bom? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang saya tuntut dari beliau ketika itu dibuka bahwa dia melakukan pemalsuan surat pentabisan kependetaan dan itu dilakukan di ranah publik, dilakukan di YouTube, dilakukan di TikTok, itu yang saya minta pertanggungjawaban. Kamu sebagai orang Kristen kamu harus ngaku ini salah, keliru, kamu sudah berbohong. Itu harusnya. Tapi beliau menyerang pribadi kami. Sendal Pink, Bu Sophie selingkuhannya Edis, karena beliau sudah nggak bisa menjawab. Loh Bang Edis itu 5 jam ya, saya tahu sendiri loh. Dari jam saya tuh kerja Pak Tobias, sampai saya kerjanya dari malam, dari kalau kalian tidur saya tuh kerja. Makanya saya kalian bisa tiktokan 24 jam. Ya, saya tuh kerja sampai pagi.
Saya dari jam 5 pagi, saya tuh denger Bang Edis, mana sih nih bom-bom, siapa yang kontra, naik ke Komasa, kita diskusi baik-baik. Ya, tapi nggak ada yang naik, 5 jam ditungguin. Tapi kalian ngomongnya di belakang, itu yang menurut saya tidak fair. Tidak fair. Kalau kalian kontra dengan orang itu, naik ke komanya, tanyakan baik-baik, klarifikasi, supaya masalahnya selesai. Oh, sudut pandang kamu begini, sudut pandang kita begini, kita berbeda. Baik, kita sepakat untuk berbeda, it's okay. Penonton akan melihat itu. Gitu loh. Dan saya ya selama 7 tahun, saya tuh berapologetika. Bener nggak Yon? Bang Edis ini adalah salah satu orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata makian dan hujatan. Betul nggak? Betul Bu, betul Bu. Teman-teman ketika saya Bu Sophie nanya saya betul, saya jawab betul, jangan katanya, wow Ion beginilah. Emang betul, nggak ada deh. Nih dengar teman-teman ya. Satu-satunya orang yang tipe kayak si Edis TV nggak ada. Saya sudah ngikutin juga sama seperti Bu Sofiatul. Nggak ada. Cuma sekarang ini Bu ya, karena ada semenjak ya yang begini-gini. Jadi bahasanya teman-teman ketika Bu Sofi nanya betul nggak Yon? Saya jawab betul. Bukan berarti saya kagak tahu ya. Emang saya tahu gitu. Kadang-kadang di bawah nih ya. Yon cuma modal iya betul kalau sama Bu Sofi. Silakan Bu, lanjut Bu. Pak Tobias lanjut. Lo enggak, saya tuh kan mengamati gitu loh. Saya aja itu masih kasar kalau sama Islam. Betul? Sama Bang Edis aja ngingetin saya. Mbak Sofi dia bilang, Betul, Mbak Bu. Sofi jangan lakukan ini. Ketika waktu itu saya nginjek Quran. Itu dalam konteks dialog ya. Saya tidak sembarangan, itu ada konteksnya, ada dialognya. Ya, banyak yang menegur saya. Lalu Bang Edis ngomong begini, Bu, Mbak Sofi, kita tidak boleh seperti itu, dia bilang. Dalam diskusi dengan orang Muslim, kita tidak boleh lakukan itu. Supaya mereka tuh mendengarkan kita. Kalau mereka sudah tidak simpati sama kita, mereka nggak akan dengerin perkataan kita. Dan saya dengarkan itu perkataan Bang Edis. Jadi kita itu saling menasehati. Dia salah, gue juga nasehatin. Lu hati-hati, jangan sampai lu jatuh dalam dosa, dalam kesombongan. Karena posisi kamu sekarang sedang naik daun. Betul nggak teman-teman? Betul Bu. Iya, kita tuh Teman-teman saling di bawah senang deh menasehati. kalau saya bilang betul. Ya. Gitu loh teman-teman. Nah, salah satu Bang Edis dalam berdiskusi dengan Muslim, kalian bisa lihat nggak bedanya Pak Bom Bom dengan Muslim dengan ketika Bang Edis diskusi dengan Muslim? Beda nggak kalian lihat? Beda kan? Beda Bu. Beda. Nah teman-teman senang kalau saya bilang iya. Beda Bu. Loh, enggak, kamu dengerin aja deh. Contoh nih ya, Yon ya. Di komalnya Edis TV, semua Ya. yang kontra itu dipersilahkan naik, betul? Betul, Dia berani Bu. berdialog. Biasa kan kita kan kalau di komal kita pengennya orang yang dukung kita doang, betul nggak? Betul. Yang nggak setuju sama kita turunin, kita lempar, betul nggak? Blokir Saya langsung. saya itu saksi mata. Saya tuh melihat sendiri bagaimana respon Pak Bom Bom ketika ada orang yang tidak sepakat dengan dia. Responnya langsung gimana? Kamu murtadin odong-odong. Saya ini ahli kitab, bla 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 bla. Langsung ditendang dia turun. Diludahin Ya, dulu, ketika Bu, dia tanya, diludahin. Pak Bom Bom kan juga pernah salah narasi. Apa jawabnya? Kamu dari mana? Gereja apa kamu? Kamu orang Kristen bukan? Tapi lihat responnya Edis ketika ada orang kontra dengan dia. Beda responnya. Loh, saya tuh sampai geleng-geleng kepala, saya dengerin dari bawah. Itulah yang menyebabkan orang tidak simpati sama kamu. Bagaimana orang mendengarkan kamu? Orang aja sudah tidak simpati sama kamu. Saya nggak simpati sama orang. Saya tinggalin komalnya, nggak pernah nonton lagi, teman-teman. Betul nggak? Betul Bu, teman-teman biar kaget ya saya bilang betul, iya, benar ya. Silakan Bu. Kalau saya selalu nonton Bu, saya selalu nonton. Kalau dia nggak apa, siapa tahu dia sudah sadar, sudah tobat. Nah saya mau nonton. Tapi kalau dia masih begitu, saya keluar lagi. Kalau saya begitu, Saya aja udah nggak pernah dengerin kok. kalau saya Ya, saya salam kalau Pak orang Jono. begitu, saya tetap masuk Bu. Tapi saya lihat dulu, oh dia sudah sadar belum? Salam. Kalau dia sudah sadar, nah baru saya masuk nonton. Tapi kalau masih begitu, saya keluar lagi gitu. Jadi memang dunia media sosial, dunia maya ini banyak ramuannya, teman-teman. Kamu diperlukan karisma, ya. Orang itu akan simpatik, orang akan dengerin kamu ketika kamu punya karisma. Dari cara nada bicara kamu, cara kamu menjelaskan firman Tuhan, menjelaskan Alkitab, kejujuran kamu, itu orang menilai. Saya aja bisa menilai kok. Ya. Betul Bu. Saya dengerin diskusinya Bang Edi, saya dengerin caranya Bang Edi merespon, saya tuh bisa menilai loh teman-teman.
Dan itu menjadi pelajaran buat saya. Oh, gue kalau kasar, orang nggak simpatik sama gue, betul nggak? Ya, Kalau cara gue kasar, cara gue salah, gue maki-maki, orang nggak simpatik, nggak mau dengerin, betul nggak? Itu saya belajar, teman-teman. Bagaimana untuk bisa sabar, mengelola emosi ketika kita berdiskusi, berdialog dengan orang yang kontra sama kita, itu kita sabar. Itu saya belajar, teman-teman. Dan itu kita harus ngambil positifnya dari setiap manusia, setiap orang kita tuh kita belajar. Nggak ada dari satupun kita itu yang semuanya tuh kelebihan semua, nggak ada kekurangannya tuh nggak ada. Semua pasti punya kekurangan, semua pasti punya kelebihan. Bagaimana caranya kita saling menutupi, kita saling belajar bersama. betul. Gitu loh. Setuju Bu, biar teman-teman yang di bawah panas lah. Setuju Bu. Ya. Asal gue bilang setuju betul, pada kagak mau terima juga. Gimana masa gue Ayun, bilang ayun. kagak domelin lagi. Ayun, Pak Justin, teman-teman, Ibu Sofi, Ya. saya itu dulu ya, keluar dulu ya, biasa. Oh iya, shalom. Ada Makasih kerjaan Pak dulu. Tobias. Iya. Ya, Kasih salam semua ya. Pak Tuhan Tobias. Yesus berkati ya. Terima kasih ya Iya. berkatnya ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Tobias berkatnya. Shalom Kak Nat. Oh ya, makasih Pak Kak Jono. Baby ya Silakan, yang Pak Jono. udah give. Ini Oh, agak saya- seru juga Pak Jono ya. Ya, silakan. Iya, saya nggak setuju sama Bu Dunianya, Sofi, Bang Ion. Yang mana tuh? Iya, saya nggak setuju Bu Sofi. Nanti Bu Sofi marah. Nggak tahu maksudnya gini Bu Sofi. Kadang-kadang mungkin kalau menurut saya yang terbaik tuh kita harus bisa mencontoh Riva. Riva itu luar biasa ya, pas dia diserang segala macam dia cool aja dan akhirnya lewat aja tuh. Ya Bu Sof udah cukup, lebih dari cukup menurut saya Bu Sofi mengklarifikasi segala macam. Mereka kan kalau orang niatnya udah nggak baik kan, ya ujungnya nggak akan baik. Terus aja kayak gitu, mau sampai kapan diladenin gitu maksudnya. Dan sayang aja sih kayak Bang Edis TV sekarang jadi ya gitu, Mikana sampai 20.000. Dan dia sekarang kan gini teman-teman ya, perhatikanlah dia berkolaborasi ya dengan. Jadi dalam berdiskusi itu ya. oh iya sih, shalom sih Audrey. Jadi Mikana kayaknya pandai ya berkolaborasi dengan Kadrun ya. Jadi dia bersahabat dengan Nora Aritonang, bersahabat dengan Loading, John Beleng-Beleng. Jadi dia punya orang-orang Kadrun yang reguler gitu, naik ke roomnya dia berdiskusi dan itu banyak penontonnya jadinya gitu. Dan dia makanya bisa sampai 20.000, 25.000 gitu. Jadi dia bersahabat dengan debatersnya dan maksud saya teman-teman Oten ini ya saya tidak bermaksud menghakimi atau menjudge kalian ya yang terjun ke sosial media, tapi kalau ya mungkin lihat hati nurani lah. Kalau benar tujuannya untuk penginjilan atau apakah tepat yang udah dilakukan gitu. Sekarang ini aku lihat Oten lebih seram ya dibanding Kadrun ya. Buka data pribadi, anaknya, bapaknya, siapanya. Waduh, itu saya lihat RT sebelah juga nggak segitunya tuh. Mereka ngelaporin iya. Tapi kalau ngomongin ngelaporin, sekarang Bang Oki sama Yuli juga gara-gara nyinyir-nyinyiran masalah HP, lapor-laporan. Maksudnya, maksud saya bukan maksud saya menggosip, tapi ya balik lagi slogan di room ini kan selalu kan, fokus gitu kan, kita mau ngapain sih gitu, apakah mau berdrama terus gitu kan, ngapain juga gitu. Ya nggak sih teman-teman, maksud saya gitu. Dan Bang Edis ya saya rasa inilah Bu Sof kan be the bigger person lah. Saya percaya Bu Sof sama Bang Edis kan bigger person nih kan, jadi iya, jadi nggak usah terlalu diladeni juga mereka, jangan ke distract. Dan kita juga yang Oten, maksudnya gini loh, Bang Edis itu positifnya Edis TV dan kenapa dia ada potensi untuk long term ya lama, karena memang narasi atau komentar dia tuh selalu gini, selalu bisa jadi viral gitu. Nah ini salah satu kunci orang kalau di sosial media sukses kayaknya itu ya, bakal dapat banyak perhatian. Contoh yang terakhir, menyembah manusia. Itu kan itu betul-betul pinggir jurang dan itu sangat men-trigger orang gitu. Iya, saya tahu.
bukan masalah punya, menyembah manusia nih sekarang yang paling baru. Iya. Nah, itu dia makanya begini, buat saya ini kan tinggal dua nih kan sebagai OTN kita meresponnya positif atau negatif kan. Kalau secara negatif langsung sesat apa segala macam. Kalau secara positif apa? Kesempatan kita nih untuk belajar kan. Sebenarnya seperti yang dari dulu banget, saya kan ikut Edis dari dulu kan. Yang masalah ini kan selalu di bahasa. Dalam bahasa Yunani ataupun bahasa apa? Kalau bahasa Yunani itu ada perbedaan antara proskuneo dengan kuneo atau tindakan.